pertama kali yang udah bikin kita agak deg-degan, ya kan? Mereka bilang 1 orang hilang pada saat setelah ikut upacara 17 Agustus. Dia hanya nunjuk. Itu mungkin bahasanya gitu kan. Saya kan bingung, Mas. Apa ini? Ya kan, saya bilang kan. Ternyata pada saat saya ngelihat ke belakang, saya coba naik, itu ternyata si korban ada di sana. Kita angkat itu si korban, Mas, posisinya udah kaku kan. Mau nggak mau akhirnya gimana? Ditarik, Mas, untuk biar itu lurus lagi, kita paksain. Karena nggak memungkinkan, karena kan kok ininya mayat tuh kan lurus kan, Mas. Iya. Kalau seandainya kita bikin gini kan kasihan juga kan. Akhirnya kita coba tarik. Tragedi dapat terjadi di mana saja. Itulah pentingnya ketika kita berpergian harus menyiapkan segalanya ya. Persiapan dari ilmunya, peralatannya, dan juga yang lain-lain. Karena tragedi itu tidak mengenal waktu dan juga tempat. Hari ini gue kedatangan seseorang yang punya pengalaman menemukan jenazah untuk pertama kalinya saat dia mendaki Gunung Ciremai. Selamat malam Pak Gatot. Selamat malam, Mas Rijal. Namanya kayak jenderal ya? Calon. Insya Allah, mudah-mudahan. Enggak lah. Jadi serem saya. Oh, aduh, biasa. Nah, Pak Gatot ini mendaki Gunung Ciremai tahun 96. Kurang lebih seperti itu. Itu tahun 96 gambar Gunung Ciremai seperti apa? Yang pasti masih cukup alami ya. Dimana kalau sekarang tuh kita sebelum naik tuh kan harus simaksi dulu, ya kan? Harus bawa surat kesehatan dan sebagainya. Kalau dulu masih aman, gitu aja. Jadi nggak kayak sekarang harus sepi ya simaksi. saat itu gunung. Banget, ya dibilang banget juga enggak sih. Tapi dalam satu pendakian itu paling hanya beberapa, nggak seperti sekarang, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, tidak sengaja malah menemukan jenazah pertama kali yang lagi dicari saat itu. Betul. Itu memang awal kejadiannya itu kan kita pas tanggal 26 ya, kurang lebih, Mas. Kita teman-teman satu kampus di Universitas Swasta Jakarta, ya kan. Kita berangkat tuh dari Stasiun Senen menuju Cirebon. Tujuannya buat fun-fun aja sih sebenarnya. Nggak pernah duga itu ya? Nggak pernah. Ada dokumentasinya? Ada, oke, pernah nanti ditampilin ya? Mungkin ya. Tapi dokumen pas saat kita pendaki sudah sampai puncak ya. Karena pada saat kita mengangkat mayat dan sebagainya itu nggak ada. Karena dari pihak kepolisian sama pihak dari apa? Itu zaman Orde Baru ya? Betul. Kita masuk berita nggak sih saat itu? Sepertinya koran ya. Kalau berita kan kita belum ada RCTI ya dulu ya. Oh, belum ada ya? Kayaknya belum ada deh. Tahun 9 segitu deh. Tahan dulu ceritanya Pak, saya juga nggak tahu ya udah dari RCTI belum. Sorry. Masih kecil saya soalnya. Kayaknya belum ada deh. Ya, nanti lihat di berita deh. Oke, langsung aja kita mulai. By the way, nama saya Fajar bukan Rijal Pak. Okay. Selamat malam Pak Gatot. Selamat malam Mas Rijal. Selamat malam Mas Rijal. Langsung kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya Pak Gatot boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Oke, gue bernaik waktu itu berenam ya dengan teman-teman kampus kebetulan dari Jakarta menuju Gunung Ciremai, ya kan. Gue berenam, gue sampai Linggarjati, ya kan. Gue mampir tuh ke tempatnya Maemoh. Memang sebelum di Maemoh itu ada tempat base camp juga, tapi gue agak lupa tuh namanya siapa. Dan gue memang sebelumnya pernah ke rumahnya Maemoh, ya kan. Jadi kita mampirlah ke sana. Satu hari gue nginep dulu di sana, satu hari di tempatnya Maemoh, ya kan. Karena gue sampai itu kan kurang lebih dari Jakarta sudah sampai sore. Jadi kita nginep. Mungkin boleh dijelasin ke penonton Maemoh tuh? Maemoh tuh jadi gini, ada di Linggarjati itu ada 2 base camp sebenarnya. Yang satu kebetulan gue lupa,
ya kan. Itu juga tempatnya para pendaki di sana. Ini tahun 96 ya? Tahun 96. Jadi dia juga jual warung kelontong, tapi ada base camp buat pendaki, ya kan. Nah terus salah satunya adalah Maemoh lagi juga ada. Tapi hanya orang-orang yang tahu saja kalau di rumah Maemoh ini. Jadi orang-orang yang sangat dekat dalam hati gitu. Nah gue berangkat itu dari tempat Maemoh, ya kan, gue pagi berangkat. Ya kan, seperti biasa sekitar jam 9 lah kita berangkat dari rumah Maemoh tuh, ya kan, menuju jalur pendakian Linggarjati. Pendakian sekarang sama dulu tuh beda, ya. Kalau sekarang harus maksi-maksi dan sebagainya. Kalau dulu kita free-free aja. Yang penting cuman tulis nama, berapa grup, ya kan. Bisa bayar, bisa enggak tuh, ya kan. Kita jalan. Kalau sekarang, wah mana boleh loh, ya kan. Pasti harus ada simaksi, ya kan, harus ada surat dokter, ya kan, itu udah pasti. Ya dulu alhamdulillah kita bisa jalan aja. Dan memang tidak seramai sekarang. Pendaki itu hanya beberapa aja, ya kan. Nah, kita daki dari Linggarjati itu, ya kan. Kita nggak ada masalah dari pos pertama. Pos pertama, pos kedua, ya kan. Itu masih kita fun-fun aja. Jalannya juga masih enak, ya kan. Ya seperti gunung lain lah. Ya kan, kita benar-benar nikmatin dengan berenam yang gue bilang tadi, ya kan. Ini cowok semua? Ada, jadi gue berenam tuh 4 cowok. 4 cowok, 2 cewek, ya kan. Teman satu kampus semua, ya kan. Anak, ya kebetulan ya 2 ini yang baru, cewek nih. Cewek ini baru nih, yang 2, si Bayu sama si Ijul, ya kan. Cewek? Cewek. Itu baru pertama kali naik dia. Tapi ya gue salut sih. Namanya ya kan? Ijul cewek? Iya namanya. Ya nama samaran lah ya. Namanya sih ya Ijul, tapi gue lupa namanya. Nah kalau yang satu namanya Bayu, ya kan. Itu orang juga kadang bilang cowok apa cewek nih kan. Nah, tapi gue bilang ya yang paling cantik kalau si Bayu nih kalau gue lihat ya. Jadi ini yang ngikut-ngikut ini mungkin juga sebenarnya mau PDKT kali sama dia. Ya kan. Kalau gue pure memang cuman mau nemenin aja. Karena gue memang pernah naik Gunung Ciremai ini. Pos 2 gue jalan, ya kan, ya kurang lebih di pos ya 4 ya. Pos 4 ini yang udah agak menjelang sore ya. Ya ini udah agak mulai ya seperti gunung biasa lah, ya kan. Dingin, ya kan. Cuman hawanya udah nggak enak, ya kan. Salah satunya sebenarnya di kuburan kuda, ya kan. Kalau kata pendaki sih, kalau kata orang-orang yang biasa naik Gunung Ciremai, ya kuburan kuda ini agak rawan. Tapi ya kalau mitosnya seperti itu. Tapi kalau gue ngelihat sebenarnya bukan rawan karena apa, ya kan. Karena memang vegetasinya dia lebat, ya kan. Jadi suasananya agak dingin dan agak gimana gitu kan. Nah tapi kita jalan terus tuh, kita nggak ada masalah. Kita sempat ngecamp dulu di sana, minum kopi buat Indomie, ya kan. Terus kita jalan lagi. Jalan sampai akhirnya kita sampailah di tempat yang menurut orang tuh sangat sakral. Namanya Batu Lingga. Ya kan. Nah, di Batu Lingga ini memang, ya kan, kalau dari dulu ya, saya nggak tahu sekarang ya, tapi kalau dulu itu dia cuman ada sebonggok batu, kayak batu kali, ya kan, cukup besar. Tapi kalau dulu tuh tidak ditutupin dengan kain putih. Kalau sekarang ditutupin, kalau pernah saya ngeliat kan, ada beberapa acara TikTok dan sebagainya itu saya ngeliat tuh ada ditutup. Kalau dulu enggak. Cuman ada cumannya nih mas. Itu tuh di sekelilingnya tuh ya banyak sesajen. Ya kan, bunga sesajen yang seperti biasa mungkin kalau di kuburan-kuburan itu kan mas tahu kan. Nah itu ya bunga kan? melati. Bunga melati, ada bunga yang merah, itulah kurang lebih seperti itu. Ada beberapa makanan kampung, ya kan, ada kopi, ya kan. Terus ada juga uang logam 500 yang logam itu mas. Nah itu ada. Padahal nggak ada orang di situ ya? Saat itu nggak ada orang. Tapi nggak tahu ya, mungkin sebelumnya atau berapa hari yang lalu mungkin ada orang ke sana. Tapi pada saat kita sampai Linggarjati itu hanya tim saya aja berenam. Oke, nah berenam
pada saat di Linggarjati itu mas, ya kan, ya itu yang saya bilang tadi, ya kan, bahwa banyak sajen dan sebagainya. Tapi karena berhubung memang niat kita itu adalah mau mendaki, itu kita nggak pikirin tuh mas, ya kan. Akhirnya kita ngecamp lah di sana. Di Batulingga? Di Batulingga, ya kan. Kita ngecamp sebentar di sana, ya kan. Tapi selanjutnya kita naik lagi ke atas satu pos di sana. Nah, kita kembali yang ke Batulingga dulu nih mas. Prolognya dulu cerita bahwa Batulingga itu sebenarnya adalah versinya ya mas. Jadi mitosnya nih. Zamannya Sunan 9, entah siapa saya agak lupa ya kan. Tapi saya tahunya dari penduduk setempat. Beliau itu naik ke Gunung Ciremai. Sementara beberapa dari santrinya itu sudah mendahului beliau. Dan sudah sampai di puncak. Nah, beliau sendiri masih di Batulingga. Antara Batulingga sampai puncak Nisbi itu masih cukup jauh mas, ya kan. Nah, beliau akhirnya menjejakkan batu tersebut, ya kan, dengan satu kali jejakan. Batu itu tingginya sama dengan Gunung Ciremai, puncak Gunung Ciremai. Itu mitosnya seperti itu, ya kan. Makanya kenapa sekarang ini mungkin dikeramatkan adalah ya karena itu mas. Ya kan, karena mitosnya berarti turun temurun itu ya. Sepertinya itu. Dan ya makanya kalau mas ke sana banyak pendaki-pendaki itu kalau lewat Batulingga mereka tanda kutip masih agak mistis tempatnya. Tapi ya nggak tahu. Dengan beragam versi juga yang sekarang. Benar. Kalau yang saya tanggap dulu mungkin ya, bukan mungkin, sepertinya memang agak-agak karena masih alami. Kalau sekarang kan mungkin sudah banyak pendaki naik, jadi sudah banyak terkontaminasi ya. Kalau dulu benar-benar pure, vegetasinya juga masih rindang, cuman hanya di batu itu aja yang terbuka open. Dan emang sekali memang banyak sih, ya kalau saya lihat dari sajen tersebut banyak orang yang memang ingin kalau orang Jawa tuh bilang mendapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatu. Atau bisa juga mungkin dia berdoa. Ya saya nggak tahu ya. Tanda kutip ya. Sesuai kepercayaan masing-masing. Sesuai dengan kepercayaan lah ya kan. Kalau kita kan ya tahunya kayak gitu ya monggo. Tuh gitu. Nah kita akhirnya naik satu pos lagi mas di atas. Lu jam berapa mas? Itu sudah menjelang Isya ya. Oh, udah malam. Agak malam deh. Ya kan. Makanya yang tadinya kita mau nge-camp di situ ya kan. Karena berhubung banyak sajen ya kan, akhirnya kita pindah ke satu pos ke atas, kurang lebih gitu. Ya kita sampai akhirnya jam 11 atau jam berapa gitu ya, kita baru summit ke atas. Dan kita ngecamp di puncak Nisbi, kurang lebih seperti itu. Kita puncak Nisbi, kita ngecamp itu sudah agak malam banget kurang lebih, ya kan. Dan di situ ya kan, benar-benar cuaca dingin ya kan, ya seperti gunung lainnya lah ya kan, karena memang kita pengen besok pagi kita mau lihat sunrise ya kan. Dan puncak tahun 9 tuh gimana? Posisi puncak di atas di Ciremai itu di puncak Nisbi itu memang datar, ada tempat datar ya kan, kurang lebih sekitar 5 atau 6 meter ke atas itu sudah puncak pas. Kalau mas lihat di Google ya kan, atau di YouTube itu udah puncak bulatnya Gunung Ciremai itu mas. Nah kita di bawahnya itu kurang lebih 6 meteran lah. Ya kan, kita ngecamp di puncak tersebut. Memang sangat dingin tapi memang ya kita sudah siapkan peralatan semua, tenda, sleeping bed itu sudah ada ya kan. Nah itu memang hal yang mengasikkan lah menurut kita. Dan perempuan-perempuan itu merasa gue nih baru, tapi kok gue bisa sampai Gunung Ciremai gitu. Jadi mereka tuh sangat-sangat surprise banget. Kurang lebih gitu. Sampai besok pagi. Besok pagi setelah kita ngelihat sunrise, ya kan, ada orang nih. Kurang lebih itu sekitar jam 8 lah ya, jam 8, jam 9 lah kurang lebih. Ada satu orang datang jalan dari arah Palutungan. Kalau posisi gunung itu kita ada di sini mas, ini mereka dari arah kiri kita. Di puncak tuh mas, mereka datang jalan
Kita agak kaget juga kan. Karena mereka bilang, dari mana mas? Dia bilang kan. Saya bilang, dari Jakarta pak. Ya kan. Kenapa mas? Ya kan. Berapa orang? Dibilang gitu. Sesuai dengan yang kita berangkat di atas. Ya kan. Kita tuh bertujuh. Sorry, saya agak mundur ke belakang ya mas. Saya ada 7 orang dari Jakarta. Jakarta 6 orang. 1 dari Cirebon. Namanya Pak Darus. Kalau 6 teman kita semua satu kampus ya kan. 1 orang Cirebon yang kebetulan ada di rumahnya Mak Emo ya kan. Dan 4 lagi itu kita ketemu di bawah. Pada saat kita mau mendaki di Ciremai di Berarti total Kuburan 11. Kuda. Jadi 11 orang. 4 ini laki semua ya kan. Dari universitas swasta juga ya kan di Jakarta Selatan. Akhirnya kita gabung. Gitu mas. Nah kembali lagi ke puncak ya mas ya. Nah sampai di puncak kita ketemu dengan yang 1 orang tadi. Ya kan. Nah mereka bicara kita berapa orang. Saya jelaskan ya kan. Terus rencana kita mau berapa hari. Mereka ngomong gitu kan. Saya jelaskan kita mungkin nanti setelah dari puncak siang kita turun. Nah, akhirnya mereka bilang iya saya lagi cari orang hilang. Udah ada 10 hari kurang lebih. Nah ini awal yang sangat pertama kali yang udah bikin kita agak deg-degan. Ya kan. Mereka bilang 1 orang hilang pada saat setelah ikut upacara 17 Agustus. Kebetulan kita ini berangkat nih pas tanggal acara pas di bulan 17 Agustus mas. Tapi kita berangkat tanggal 26. Jadi kurang lebih udah 10 hari ya itu hilang. Dan memang kronologisnya dikasih tahu dengan si SAR dari Cirebon itu bahwa orang ini hilang sudah 10 hari dan tidak diketemukan. Nah kebetulan mereka bilang, ada yang tahu nggak jalan menuju ke bawah? 1 orang Cirebon kita yang namanya Pak Daus itu bilang, saya bisa bantu dan saya bisa turun ke bawah. Satu hal yang saya sangat kaget ya kan, apa bener ya kan? Karena jujur mas, saya kan nggak tahu nih kawah itu masih aktif apa enggak kan kita nggak tahu nih. Ya kan? Maksudnya minta tolong ke kawah? Betul, turun ke bawah. Karena si korban ini jatuhnya ke bawah. Itu dari teman-temannya, mereka tadinya habis 17 itu, ya kan? Mereka sempet jalan bareng. Tapi ya itu kembali lagi nih mas, yang memang agak sompral yang satu ini, ya kan? Nah mereka sampai akhirnya tadinya berbarengan, tiba-tiba hilang. Nah ini yang menjadi PR buat mereka. Kemana? Mereka sempat nyari tapi tidak ketemu. Karena kebetulan mereka naik dari Palutungan, mereka akhirnya melaporlah dari Palutungan. Nah akhirnya dari tim SAR Palutungan dan dari tim SAR Cirebon naik ke atas untuk mencari, tapi tidak ketemu selama 10 hari. Nah alhamdulillah dengan si Pak Darus tadi tuh mas, kita akhirnya bisa turun ke bawah. Kalau mas ngelihat trekkingnya itu pun sangat berat mas. Kita turun tidak menggunakan tali, kita benar-benar free. Mas ikut turun tuh? Iya. Kayak gimana turunnya? Itu kalau mas lihat seperti ya kayak gunung aja mas. Gunung gimana sih kan? Batu-batu tajam seperti itu, ya kan? Nggak ada ya pijakan ya dari kemampuan kita menginjak, mengontrol ini batu kuat atau enggak, itu aja. Ya mungkin karena saya masih muda ya, jadi masih berani, ya kan? Kalau sekarang mungkin waduh, saya nggak tahu deh. Mungkin PR juga buat saya gitu loh. Nah, kita bertiga turun tuh mas. Saya, Darus, dan tim SAR dari Cirebon. Kita turun ke bawah, ya kan? Kita turun ke bawah. Itu pas pagi itu ya mas, tanggal 27 berarti. Tanggal 27 mas. Karena kan kita tanggal 26 dari Jakarta. Tanggal 27 ya kan, pagi. Nah itu kita coba turun ke situ. Sampai akhirnya kita ini agak kredit, bukan kredit ya, agak kaget nih mas. Kita nyari. Kita itu nyari cukup lama.
kurang lebih sampai 3 jam lebih lah, ya kan. Kita bagi 3. Saya jadi itu kan cukup besar Mas. Kita arah kanan, satu lagi saya tengah, yang satu ambil yang Ini di mana nyapu posisinya? kiri. Udah di bawah, udah di bawahnya kawah. Kayak gimana tuh Mas? Boleh digambarin nggak? Kawah tuh ya kalau kita ngelihat kalau kawah tuh besar ya Mas ya. Karena kan memang ternyata Gunung Ciremai itu gunung sudah tidak aktif. Di mana kawah di bawah itu ternyata keras. Kita bisa pijak. Tapi di belerangnya itu masih ada. Bau belerang itu juga masih cukup mengganggu buat napas kita, ya kan. Dan itu batu-batu itu memang benar cukup ya batu alam Mas, ya kan. Kita turun, ya kan, ya benar-benar susah lah, ya kan. Nah kita sali itu bertiga, kita pecah bertiga. Nah kita nyari nggak ketemu. Kita sebenarnya sudah mau nyerah, kurang lebih seperti itu. Sudahlah, ya kan. Tapi oke, dari tim Cirebon bilang sejam lagi lah, kita coba lagi cari. Kita lebih perbesar arealnya, ya kan. Nah sampai akhirnya saya naik ke satu tempat yang agak tinggi, ya kan. Dimana di belakang saya itu masih ada agak punggukan lagi gitu Mas. Kurang lebih 2 meter di atas saya lah. Itu rupanya tempatnya agak landai, ya kan. Sementara teman saya yang di lokasi yang lain tapi bisa melihat saya, ya kan, dan bisa melihat ada apa di atas itu, dia cuma ngasih syarat. Karena saya sudah dipanggil, oi, ya kan, saya nggak dengar, dia tepuk tangan juga enggak, sampai akhirnya saya kok bisa melihat dia kan. Dia hanya nunjuk. Itu mungkin bahasanya gitu kan. Saya kan bingung Mas. Apa ini? Ya kan, saya bilang kan. Ternyata pada saat saya ngelihat ke belakang, saya coba naik, itu ternyata si korban ada di sana. Sebenarnya kalau saya peka lagi, awalnya tuh saya bingung dengan cuaca dingin, dengan bau belerang, ya kan. Kok ada laler? Ini tanda tanya buat kita. Kenapa ada laler? Ada 2-3 kan, ngeng. Saya pikir tawon tadinya kan. Tapi setelah ada ini, laler hijau kan. Pasti kan ada sesuatu yang bangkai gitu kan Mas. Nah itu saya kurang ini tadinya. Jadi menemukan korban itu karena lihat laler itu? Harusnya kalau saya peka seperti itu. Tapi saya lebih tahu ada korban di atasnya dari teman saya si Darus itu. Oke. Dengan dia tepuk tangan. Lalernya kayak biasa ya? Laler biasa Mas, tapi laler hijau. Gede? Yang besar itu. Ya kan, sama yang kecil juga sama ada. Itu. Saya coba ngelihat ke atas naik, ternyata benar. Di situ ada seorang laki-laki berbadannya gempal, ya kan. Celananya agak coklat dan baju krem dengan baju panel. Kalau dulu baju panel yang buat naik gunung tuh Mas, ya kan. Posisi dia begini palanya, ya kan. Di sini kehantam batu nih. Dengan posisi sini nih masih ada belatung, gitu kan. Tapi posisi badan dan lain sebagainya cukup bagus. Itu yang saya heran, ya kan. Di situ saya aslinya kaget. Saya ngelihat gitu bukannya, saya langsung turun lagi. Saya diam sejenak. Apa yang saya lihat? Jujur saya baru kali itu ngelihat mayat di tempat seperti itu. Antara kaget, takut, ya kan. Campur aduk tuh Mas. Sampai akhirnya tim dari Cirebon yang satu plus dengan teman saya naik ke posisi saya karena saya bilang korban ada di sini. Mereka lihat ke atas dan mereka mendokumentasi yang dari pihak dari Cirebon. Dengan HT mereka coba kontak ke posko. Ya kan, akhirnya kita ngebrief bertiga dengan orang-orang teman saya itu Pak Darus dan orang Cirebon tersebut. Ya kan, teknisnya bagaimana, ya kan.
hari itu ya kita sempat doa sebentar sih, ya kan, bahwa mendoakan bahwa si korban ini ya alhamdulillah bisa ditemukan karena udah 10 hari Mas, ya kan. Itu ya jujur memang agak ada hal-hal yang negatif yang mungkin gak akan saya ceritakan Mas dengan korban tersebut. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Jadi orang tersebut kita ngelihat bahwa korban Mas, ya kan, itu akan dievakuasi besoknya. Karena hari ini nggak memungkinkan untuk kita evakuasi, ya kan, karena kita bertiga. Nah, dari tim SAR Cirebon membuat dokumentasi ulang, ya kan, posisi mereka, ya kan. Setelah itu baru kita naik ke atas. Kurang lebih sekitar jam 4, kurang lebih jam 4 lah, iya benar, jam 4 kita sampai atas kembali. Saya berdua dengan teman saya Darus kembali ke camp, sementara pihak yang dari Cirebon, tim SAR itu balik ke Palutungan. Ya, mereka koordinasi juga ke SAR Palutungan, ya kan, lapor ke polisian bahwa besok mereka harus evakuasi. Akhirnya kita dapat time kurang lebih sekitar jam 9 dari pihak kepolisian dan dari pihak SAR, dibantu teman-teman dari Wanadri sepertinya sih kayaknya, ya kan. Itu jam 9 rencananya. 9 malam? 9 pagi. Oh, pagi. Nah, ini kan ngebrief dulu Mas, pasti persis di atas camp kita itu. Kan mereka yang satu orang dari Cirebon kembali ke camp, saya berdua kembali. Teman-teman nanya tuh, gimana? Ya kan, apalagi yang perempuan, gimana Tot, ya kan, udah ketemu belum, ya kan. Saya jelaskan, sudah ketemu posisi mayat dan seperti apa juga saya jelaskan, mukanya yang sudah belatungan itu, ya kan, tapi dengan posisi darah, tapi masih utuh Mas, sebelah sini masih utuh, ya kan, badan yang lain masih utuh, cuman posisi memang kaki patah ya, karena jatuh dari atas, tapi tidak ada yang berdarah, hanya dari kepala aja yang berdarah tuh. Kurang lebih. Itu ada belatung Mas? Ada belatung. Ya kan, nah itu yang saya bilang tadi. Kenapa ada laler? Karena kan sudah membusuk kan. Seharusnya baunya minta ampun itu. Tapi karena berhubung yang saya bilang tadi, posisi ada di bawah kawah, ada di dasar, dan bau belerang lebih menyengat, jadi itu nggak ketahuan. Nah, setelah brief selesai, saya ceritakan dengan teman-teman tuh posisi si korban sebagainya, sampai akhirnya menjelang maghrib lah, ya kan. Nah, selama maghrib kita ngobrol, ya kan, ada yang sebagian bikin kopi, ya seperti biasa lah. Itu kita masih nyantai, ya kan. Kita tidak memasalahkan dengan korban di bawah, karena kita pikir fine aja nih, ya kan. Malam kurang lebih sekitar jam 8 Mas. Ini yang agak mulai agak rada-rada horor kalau menurut saya ya. Tapi awalnya kan kita memang nggak tahu bahwa ini kita akan kedatangan tamu. Pada saat kita makan, kebetulan kita duduk bertiga, lingkar gitu kan Mas. Posisi saya seperti ini, ya kan. Sony teman saya di sini, terus Harry, terus perempuan 2, terus teman saya yang satu di Andi, ya kan. Terus teman-teman dari Jakarta yang 3-4 orang di sana. Awalnya kita ngobrol, agak nyanyi, agak sedikit sompral, ya kan. Tapi tiba-tiba kok mata saya tuh seperti maunya ngeliatnya ke atas gitu kan Mas. Karena posisi kita seperti ini, kita duduk gini kan. Atas itu kan di sana Mas. Ya kan? Jadi kita bisa ngeliat, saya kok begini tuh. Dari awal ngobrol gini tiba-tiba saya begini di atas batu, ya kan. Saya ada kirim dokumentasinya di batu, ya kan. Jadi ada teman saya yang 2 perempuan itu foto di batu itu. Saya ngeliat ada orang duduk seperti ini, gini.
pandang ke kita, gitu kan. Saya pikir, oh ini teman yang awal tadi, yang anak SAR dari Cirebon, ya kan. Saya pikir seperti itu. Tapi posturnya agak gempal, kalau itu kan agak kecil dia. Akhirnya saya coba center. Kalau center manusia mas, pada saat kita center gitu kan, harusnya kan dia nggak tembus kan. Pasti di sekitar sini kan, center kita nih. Ini enggak, lost gitu ya. Ya kan saya bingung. Ini orang apa yang di bawah? Itu tanda tanya saya. Nggak lama teman saya yang sebelah kanan si Heri ngomong, kayaknya ada orang di atas. Tapi diam, ngomongnya pelan sama saya. Kayaknya ada orang yang di atas deh. Udah diem aja, saya ngomong gitu. Sementara teman saya yang Sony bilang, itu ada orang di atas ya? Mulai panik. Yang perempuan ini mulai panik. Wah. Nah di situ kan jujur, saya sebagai tim saat itu, kepala tim saat itu kan, saya cuma bilang gini, tenang, ya kan. Kalian masuk dulu deh. Kalian masuk, yang perempuan masuk, boleh ditemenin nih sama yang cowok masuk. Gua, Heri, Sony, Andi di luar. Yang lain boleh masuk ke dalam, ya kan. Tujuan saya sebenarnya buat menemani si perempuan ini biar nggak takut, tambah takut kan mas. Kita takut. Tapi kalau kita takut, mereka takut, semuanya takut, nah ini yang bahaya. Ya kan, otomatis saya sebagai leader, saya kuat-kuatin aja. Aslinya sih takut banget gua. Asli. Kalau ya kan? takut semua, takutnya mikirnya jadi nggak bener. Nggak bener ya. Gue mikirnya gini mas, gue nemuin mayat, gue tahu posisi dia, muka dia kayak apa, itu gue tahu banget. Kalau dia nampakin muka aslinya ke gue dengan posisi kayak gitu, reaksi lu kayak gimana? Gue nggak mikir deh. Jadi itu sama percis. Nah, posisi dia saat itu muka, face-nya bagus. Ya cuman samar. Maksud gue tuh kalau kita bener-bener ditampakin muka posisinya seperti yang ada gue temui di bawah, gue gak habis pikir. Gue mungkin orang pertama yang masuk ke dalam tenda. Dan mungkin gue orang pertama juga mungkin gue yang lari ke bawah. Itu yang gak gue lakukan. Akhirnya gue cuman bilang, kalau lo memang mau terima kasih sama gue, gak apa-apa, gue terima. Kenapa pemikiran gue gini mas? Lo udah 10 hari, lo gak ketemu. Dan posisinya, gue tahu cerita dia. Gue gak utarain ya mas ya. Ini biar gue tahu malu aja nih. Ya, itu makanya gue bilang ke dia. Kalau lo mau bilang terima kasih sama gue, oke, gue terima. Ya kan? Tapi tolong lo jangan tampakin muka lo yang bener. Makanya muka yang asli dia di bawah mas. Udah lo cukup di atas aja. Gak lama gue center lagi gak ada mas. Blas gue bilang sama temen gue lagi, gak ada. Ada gak? Gak ada, udah. Nah di situ kan gue mikir mas, gue di atas puncak gunung, ya kan. Kalau lo turun mungkin lari gak mungkin sampai di bawah cepat. Lo mau lari kemana? Kan logikanya gitu mas. Ya gue survive aja. Gue doa apa yang gue bisa. Sampai akhirnya gue cerita ngobrol sampai akhirnya gue ketiduran. Ya kan, di sleeping bed, ya kan. Gue cuma sleeping bed doang tuh mas, tidur. Sama teman-teman gue pakai dia ngepipak biasa aja udah. Pagi gue bangun. Ya kan, teman-teman yang lain juga udah bangun. Gue yakin ternyata di dalam tenda mas, mereka nggak tidur. Karena mereka takut. Ya kan? Mereka takut. Mereka nggak bisa ngomong apa-apa, jadi cuma diem aja kan. Ngobrol juga takut, ya kan. Dan itu baru diutarakan paginya. Gue pikir mereka tidur kan. Pas gue buka tenda, mereka cuma duduk diem aja gitu. Lu kenapa lu? Enggak. Lu pada nggak tidur ya? Sampai gue ngomong gitu tuh mas. Enggak lah katanya. Gue mau turun hari ini. Itu yang perempuan ngomong kayak gitu. Akhirnya tuh jam 9 tuh mas.
Jam 9 karena kan dari tim SAR mau datang dari kepolisian tidak datang. Mereka baru datang tuh molor. Sekitar jam dari SAR jam 10 jam 11 lah kurang lebih. Ya kan? Terus akhirnya koordinasi di tempat kita tuh Mas. Itu pihak kepolisian belum datang ya. Jadi baru satu orang yang kemarin yang sama gua turun, terus ditambah sama timnya dia, satu orang. Nah terus ngobrol di atas, kita mau ke lokasi sekitar jam, ya tadi gue bilang jam 11-an ya kurang lebih ya. Tuh baru tim kepolisian datang ya jam 11 sampai jam 12 lah kurang lebih lah. Itu cukup banyak tuh Mas, dari Brimob kayaknya ya. Karena gue lihat tampangnya muda-muda banget ya kan. Napasnya macam capek gue pikir nih, ya kan. Sempat ngobrol, ya kan, ngobrol. Akhirnya baru kita ke lokasi. Nah di lokasi nih, ya kan, mereka bingung, ya kan, karena mereka harus koordinasi nih, apa yang harus buat mayat ini bisa naik ke atas. Akhirnya mereka cukup bawa karabiner, bawa tali-tali roof-roofnya tuh cukup banyak, ya kan. Akhirnya mereka berkoordinasi nih. Ada gue juga, kepolisian, kalau nggak salah Letnan 2 deh, gue nggak tahu tuh namanya siapa ya. Terus anak Wanadri, Trim SAR, dia nanya ke gue, posisi mayat gimana Mas, ya kan? Ya gue jelasin, posisi mayat prinsipnya nggak busuk, cuman di sekitar wajah, ya kan, sudah ada belatung, pala pecah karena ketiban batu, kaki, ya kan, yang pasti patah. Kalau untuk ditarik, karena posisinya dia begini kan Mas. Begini nih, maaf. Ini di batu nih begini. Nah otomatis di atas itu ada batunya? Iya. Oh. Karena dia jatuh. Kayaknya terperosok loh di atas. Terus kehajar batu. Dus gitu. Itu yang mungkin ya bikin dia meninggal. Karena kehajar batu. Dia memang ketindih batu nih Mas gini nih. Posisi itu. Gitu. Nah, gue jelasin posisinya dan mereka udah bisa ngebayangin kan. Akhirnya gue turun lagi. Dari kepolisian mereka pakai tali kan. Mas pakai tali ini ya udah Pak nggak usah ya kan. Kemarin saya turun nggak pakai apa-apa kok. Ya nekat lagi Mas biasa ya kan. Karena masih muda ya kan. Turun lah kita turun. Gua, teman gua, polisi 2 orang ya kan. Yang terus anak Wanadri ada 4 kalau nggak salah. Berarti 9 ya, 9 orang ya. 9 orang tuh turun. Sampai ke lokasi. Kita tunjukin sampai ke lokasi, ya kan. Akhirnya masuklah ke kantong mayat. Kita angkat itu si korban Mas posisinya udah kaku kan. Mau nggak mau akhirnya gimana? Ditarik Mas untuk biar itu lurus lagi kita paksain. Karena nggak memungkinkan, karena kan kok ininya mayat tuh kan lurus kan Mas. Iya. Kalau seandainya kita bikin gini kan kasihan juga kan. Akhirnya kita coba tarik. Biar lurus kita paksain masuk. Ya kan. Nah itu dilematis lagi tuh Mas. Kita harus bawanya gimana kalau ditontong gini kan nggak mungkin kan. Akhirnya teman dari atas musul udah. Kita pakai kayu buat di bopong gitu. Ya kan. Udah akhirnya nggak ada masalah tuh. Ya kan dari atas kita giliran. Sampai sekarang dari dasar sampai puncaknya ini, sampai atasnya ini Mas, kan kita harus bawa. Kan gak mungkin kita ngusung gitu Mas, karena kan terjal gitu kan. Udah mikir lagi ya kan, nah untung lah. Gue selalu juga tuh sama anak Wanadri tuh, mereka udah siapin semua. Ya kan, mereka pakai tali tuh, ya kan. Udah ditunjuk kayak kita filing yang Fox tuh kan. Flying Fox. Nah, Flying Fox tuh, ya kan. Udah, mereka pakai katrol, ya kan. Diikat, tarik pelan-pelan. Pelan terus sampai atas. Ya kan. Itu yang gue mikir juga kan. Kalau sejaman itu wah ya menurut gue nih ya kan, karena gue juga baru kan. Hebat juga ya mereka ya. Dan itu yang kadang gue mikir, wah kayaknya gue harus masuk Wanadri deh. Kayaknya gitu dulu pengennya gitu. Tapi udah sampai tuh korban akhirnya di atas. Sampai di atas ya kan, ada beberapa teman doain, dan teman-teman dari
yang evakuasi, ya kan, barulah, ya kan, mau dievakuasi untuk ke Palutungan. Nah, di sini karena berhubung sudah sore, gue nggak ikut. Gue bilang ke kepolisian, ya Pak, saya harus turun hari ini juga. Itu sudah sore itu Mas. Saya nggak mungkin ngecamp lagi di atas, ya kan? Karena teman-teman saya sudah turun di bawah. Oh, udah pada turun nih? Mereka turun. Jadi pagi itu Mas, sorry, gue mundur ke belakang boleh nggak? Nggak apa-apa. Ya, sorry ya, gue mundur ke belakang. Jadi gini Mas, pada saat pagi kita mau evakuasi, ya kan? Teman-teman gue ini udah minta mau turun. Gue bilang tunggu gue, ya kan? Tapi mereka nggak mau. Akhirnya gue bilang tadi, Harry, Sony, terus Ijul, Bayu, terus ada beberapa teman yang gabung dengan kita itu, mereka turun ke bawah. Jadi sisa Mas aja sendiri, Enggak. Mas Gatot? Gua, Darus, sama Andi. Oh, bertiga ya? Oke. Iya, kita stay. Karena kan kalau gue turun, siapa yang mau nunjukin jalan? Kan gitu Mas. Ya kan? Nah mereka turun lah. Gitu loh Mas. Nah, akhirnya gue izin nih, udah sore itu Mas, sama kepolisian, Pak, saya harus turun Pak, saya bilang. Karena teman-teman saya sudah turun dari tadi pagi. Pada saat kita mau evakuasi, bantu Bapak evakuasi, mereka nggak mau stay karena takutnya kemalaman dan mereka nggak mau tinggal lagi di atas. Akhirnya mereka turun Pak. Oh ya sudah Mas katanya. Terima kasih kami dari kepolisian, mereka ucapkan gitu kan. Gue izin sama teman-teman dari Wanadri, terus gue izin juga sama teman-teman dari SAR. Gue turun tuh Mas bertiga. Wah itu masih oke. Posisi sekitar jam 4-an lah kurang lebih ya. 4:30 gitu aja. Masih oke kan Mas, masih terang ya kan. Feeling gue itu udah terasa. Pada saat gue turun dari puncak Nisbi yang gue ngecamp itu turun, gue udah ngeklik tuh. Ada sesuatu yang janggal menurut gue. Tapi gue kesampingkan hal itu. Yang penting gue harus turun sampai bawah. Udah selesai tugas gue. Turun Mas kita bertiga. Dang. Nah feeling gue nih kok ada orang nih di belakang gitu kan. Yang ngikutin gue nih Bang. Mas ya kan. Gue lihat ke belakang gak ada orang. Gue turun lagi. Ya terus. Karena gue di belakang kan. Teman-teman gue tuh gue suruh ke belakang gak mau. Lu aja deh. Kan lu udah biasa katanya. Padahal hasilnya jujur. Gue takut. Yang gue bilang tadi. Gue pertama kali gue ngelihat mayat dengan posisi seperti itu. Ya kan. Gue harus ngedampingin orang. Teman-teman gue turun dan gue posisi di belakang. Tiba-tiba kalau si mayat ada di samping. Mas terima kasih ya. Waduh. Apa lo harus mikir kan gitu kan Bang. Iya. Ya kan Mas. Ya kan. Udah. Gue turun akhirnya gue berani-beraniin. Turun dari pos atas dari puncak Nisbi sampai ke bawah. Itu gue gak ada masalah ya kan. Nah menjelang maghrib. Ini lebih enak lagi Bang. Ya kan. Gue turun itu bener-bener itu berasa orang yang dampingin gue. Kita berhenti, dia duduk juga berhenti. Dan itu memang posisinya gini Bang. Kalau ini turun ke bawah ya, jalur bawah. Dia persis ada di sebelah kanan. Memang agak jauh. Tapi bisa ngelihat kitanya. Dan itu Bang, temen gue yang di depan nih dua nih, bilang gini. Kayaknya kita diikutin deh. Iya gue bilang. Yaudah lo jalan aja. Kita tetap jalan, fokus aja gue bilang. Kalau boleh lo di belakang dah gantian, gue bilang gitu Bang. Ya kan. Satu yang dibilang, udah lo aja deh. Lo kan udah biasa di belakang. Ya udah Bang. Terus kita terus jalan terus. Emang ada yang dilihat saat itu? Ya bentuk fisik Bang. Kayak gimana? Ya fisik orang tersebut. Yang sama kayak semalam gitu? Iya. Tapi hanya sebatas bayangan. Mungkin ya karena gue takut kali ya. Mungkin itu bisa jadi, ya kan.
Karena kan kalau katanya sih orang udah mati kan udah nggak mungkin ini kan Bang, ya kan? Jangan sages aja. Iya, gitu. ini karena mungkin ketakutan gue dengan tim gue yang 2 orang, ya kan? Jadi kita punya pola pikir yang sama dengan ketakutan. Tapi hal-hal kayak gitu Bang, nggak masuk logika menurut gue, ya kan? Memang bisa aja ada gitu. Memang ada, gue ngalamin sendiri. Masalahnya mungkin orang akan bicara beda pada saat mereka tidak mengalamin. Dan posisi gue ngalamin sendiri dan bukan gue aja. Kalau gue sendiri, yang 2 enggak, mungkin beda ya. Tapi kita dengan 3 kepala yang beda, tapi melihat seseorang yang sama. Kesimpulan kan bener Bang. Kita turun lah terus, kita nggak ada berhenti, baru kita berhenti tuh akhirnya di kuburan kuda, karena udah kuburan kuda tuh udah mau mendekati bawah. Kita baru duduk di situ diem, ya kan? Baru duduk nih, coba menikmatin. Itu kita bertiga duduk begini nih Bang. Itu tuh di depan tuh orang yang duduk, tau nggak? Ya kan? Ini duduk aja gini sama kayak kita gitu kan. Dengan baju panel, kalau dulu kan kita pakai panel pendaki tuh Bang, ya kan? Ada yang hijau, ya itu mereka pakai baju krem gitu, duduk. Jadi gue cuman duduk diem gini, ya kan? Gue cuman bilang sama teman gue yang samping, lo lihat depan kan? Iya, udah deh. Terus gimana? Udah diem aja. Udah, jadi kita bertiga kayak orang bego, ya kan? Nggak ngomong A, nggak ngomong B. Sosoknya ada di mana Bang? Di depan kita persis Bang. Jadi ini gue duduk gini. Berhadapan-hadapan? Iya, kurang lebih ya kayak kita begini ya. Lo di depan gue nih, ya kan? Tapi posisinya agak jauh lah. Tapi kita bisa ngeliat sosoknya. Kita nggak lama di situ. Akhirnya kita turun. Setelah azan, ingat banget gue, azan Isya insya Allah, ya kan? Gue langsung babras langsung turun. Udah turun deh, gak usah berhenti, ya kan? Terus turun kita, akhirnya kita sampai lah di rumahnya Maemo. Itu kurang lebih jam 9 lah ya, jam 9 lah kurang lebih. Jam 9 sampai rumah Maemo, gue mandi, ya kan? Temen gue yang lain pada ngobrol, ya kan? Setelah itu gue selesai mandi, dikasih makan tuh masih mak. Nih kalian makan dulu, kalian pasti capek, ya kan? Kalian ditemenin ya. Satu bahasa yang menurut gue orang setua Maemo dan dia tidak tahu, ya kan, bahwa gue nemuin mayat, cuma satu. Kalian ditemenin ya, itu doang. Satu yang dia ngomong ke gue bingung maksudnya apa ya. Tapi gue positive thinking, gue diem aja, gue makan, udah selesai makan. Males bahas-bahas ya? Iya, karena posisinya kan gue juga ngeri juga Bang. Itu ya. Berarti yang lain udah pulang duluan ya? Udah duluan. Oh, oke. Nah itu gue cerita lah dengan mereka. Setelah pulang? Setelah gue sampai rumah mak tuh. Oh. Ya kan? Kan mereka kan gimana hasilnya bla bla bla. Yang cewek kan juga mungkin mereka pikir kan udah jauh, ya kan, di puncak sama di bawah kan mungkin gak kesampean kan. Akhirnya gue ceritain, ya kan. Ya semua berjalan baik, ya kan, oke. Temen gue nih sompral ngomongnya. Iya, gue dari atas sampai bawah, gue ditemenin mulu. Pada diem. Maksud lo? Kata yang perempuan gitu kan. Iya, itu orang yang di atas nemenin kita turun. Wah langsung dia bilang, pulang yuk. Ya kan. Lu mikir kan Bang, malam kereta, loh gue naik kereta kan ekonomi kan, zaman dulu kantong mahasiswa lo tahu sendiri kan Bang. Jam 9 gak mungkin jam 10 ada kan, ada tuh paling besok pagi, ya kan. Gak bisa gue bilang, kita gak ada kereta jam segini, ya kan. Ya udah, akhirnya gue 1 hari semalam itu kita stay lagi di rumah emak. Main, kita ngobrol ya, main kartu, ada yang ngerokok, ya kan. Yang cewek pokoknya mojok aja, ketakutan. Face-nya tuh gue tahu banget tuh Bang. Ya kan, dia udah ketakutan, ya kan. Ngopi sama malam nih Bang. Kita tidur sekitar jam 1 lah ya, jam 1 lah kurang lebih lah ya.
Gue tidur di kamar, gue berdua, terus yang cewek di kamar juga, ya kan. Nah terus si temen gue yang lain tuh ada di teras, di tengah, bukan di teras sih, di ruang tengah gitu bang. Mereka tidur. Ya tidur apa? Kalau tidur ayam gimana sih antara tidur dan tidak? Gue ngelihat ada orang di depan pintu bang, ya kan. Itu besar juga, sama bodinya tuh gempal-gempal itu. Cuman gue sempet mikir gini, apa nih ya? Apa teman gue gitu kan? Tapi nggak gue ambil ini bang. Ah udah, gue tidur aja lah, ya kan? Nah, sampai akhirnya gue ketiduran. Ya sampai gue ketiduran. Paginya baru heboh lagi. Si emak ngomong gini ke gue, ya kan? Tadi malam orang tuh datang ngelihat kalian satu-satu. Gue kaget kan bang. Tadi jangan-jangan nih yang tadi malam dia lagi nih. Ya kan? Kalian gak usah takut. Itu cuman yang emak ngomong. Mereka cuman datang mastiin. Dia hanya bilang terima kasih. Dalam feeling emak lo ya. Cuman ngomong gitu sih emak. Hari itu juga yang cewek minta pulang, kagak mau tahu mau naik apa aja, bebas. Bingung kan bang, kayak gitu kan? Ya udah, karena gue dipaksa harus pulang hari itu juga karena ketakutan mereka, kita pulang. Kita pulang harus ke Jakarta, ya kan? Tapi yang tahu kan bang kejadiannya kita nggak dapat kereta, baru dapat kereta itu sore. Itu yang gue nikmatin. Akhirnya gue tidurlah di Cirebon, stasiun Cirebon. Kurang lebih gitu bang. Tapi akhirnya udah nggak ada kejadian apa-apa lagi setelahnya. Kejadian itu gue nggak ngalamin ya kan. Cukup dari mulai di puncak, gue ngalamin sampai gue perjalanan, ya kan. Gue ngalamin perjalanan maksudnya dari puncak ke bawah ya bang. Terus sampai ke mana ke tempatnya emak. Itu aja. Nah, gue nggak tahu sih, tapi versi gue tanya sama teman-teman gue sih, lo sampai Jakarta gimana? Gue aman-aman aja, ya kan. Tapi ya itu, akhirnya gue nangkep bahwa dengan kejadian kemarin bahwa orang tuh, ya kan, mayat kalau gue lihat nih, mereka pasti pengen terima kasih juga sama kita, walaupun jasadnya nggak ada. Tapi yang gue tahu sih, katanya lo ya, tapi mungkin iya nih bang. Korinnya orang itu kan 100 hari itu kan masih di sekitar situ. Yeah. Iya kan, lo udah meninggal nih. Tapi korin lo masih ada di sekitar situ selama 100 hari. Jadi menurut Mas Gatot dia seperti ingin menyampaikan terima kasih lah gitu ya? Feeling gue gitu. Iya. Feeling gue gitu. Oke, mantap nih Mas Gatot. Mas Gatot ini teknik sipil ya ternyata ya? Iya, gue sipil bang. Kalau kata Benyamin tukang insinyur. Dulu iya, dulu zaman dulu RCTI udah ada bang. Udah ada ya? Udah ada. Terjawab kan ternyata udah ada. Iya. Tukang Karena sidul insinyur, kan tuh zamannya sekolahan iya. kan. Iya bang. Tukang insinyur mengalami hal seperti ini ya. Tapi luar biasa ya, karena kan ada juga orang yang kadang nggak mau repot nggak mau bantu gitu, takut atau segala macam. Tapi Mas Gatot dengan berjiwa besar ikut membantu pada saat itu ya. Kurang lebih ya. Mas Gatot pernah punya pengalaman nggak sih tersesat atau hilang gitu? Nah, kembali lagi nih. Di gunung ini, ya kan, itu pengalaman gue tuh banyak di situ bang. Hal-hal yang gue alamin, ya kan. Sebelum kejadian itu pun, ya kan, gue sebenarnya udah pernah tersesat itu. Itu gue tersesat. Berapa lama? Pokoknya semalaman lah, nggak sampai 1 hari, semalaman lah. Gue harusnya sore itu gue harus sampai bawah, ya kan. Dan itu gue bener-bener hilang. Sendirian? Bertiga. Gue bertiga sama teman gue. Sama di gunung yang sama. Jujur di gunung yang sama ini, itu gue punya cerita 3 bang. Banyak misterinya? Ya itu dia gue bilang tadi, ya kan. Misterinya juga banyak. Horornya? Horornya ini. Gimana, setuju nggak Mas Gatot cerita lagi? 10.000 komen di bawah. Oke, thank you Mas Gatot udah datang dan bercerita. Sama-sama, di episode kali ini. Sama-sama. Nanti kita lihat nih, para lang
Nungguin gak nih part 2-nya nih? Siap. Cerita Mas Gatot di Siap. gunung yang sama ya? Siap. Gunung Ciremai ya? Gunung Ciremai. Kita doain juga sukses nih buat Mas Gatot lagi. Sama-sama, Bang. Ada project-project Amin. klasternya Amin. tukang insinyur nih. Amin. Amin. Tapi nggak jadi gubernur ya? Jadinya jenderal ya? Jenderal Kanjel ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, akan tapi kalian semakin percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.